Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan pila semuanya dimanapun berada, berjumpa lagi bersama dosen debat lintas agama. Kali ini dosen debat lintas agama akan merasakan sebuah perdebatan yang sangat sengit ya antara Uniripa menghadapi beberapa pendeta ya, termasuk si Budarni ini. Budarni ini dari Advent, wah dia ngeyelnya minta ampun dia. Dia udah sempat mau bersahadat tapi entah kenapa ya dia malah berbalik lagi ke Kristen dan menyerang keislaman ya guys. Tapi nggak apa-apa lah, mungkin si Budani ini belum terjamah oleh hidayah ya, belum dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beda dengan Demian. Demian ini baru menjadi mualaf ya, masya Allah, keilmuan tentang Islamnya dia pelajari dulu sebelum dia mualaf itu. Si Demian ini pelajari dulu tentang ajaran Islam ya, perdalam dulu dia, belajar baca Quran dulu, belajar sirah nabawiyah dan semuanya, masya Allah. Karena si Demian ini termasuk pemuda yang cerdas, usianya baru menginjak 23 tahun, tapi keilmuannya masya Allah keren. Tadi juga dia berdebat dengan para pendeta ya, ujung-ujungnya pendeta ini malah balik menyerang ya, menyerang pribadi bukan menyerang keagamaannya. Tapi nggak apa-apa, mungkin debater-debater dari Oten ini kelakuannya emang seperti itu mungkin ya. Saya juga kurang paham juga ya kenapa mereka seperti itu. Nah, kita balik lagi ke Uniripa ya. Uniripa setelah dia menampilkan data yang dianggap ini menyerang ke Kristen ya, tahu-taunya pihak Kristen atau Pak pendeta ini tidak terima dan malah ingin melaporkan Uniripa. Ini kenapa mereka ini seperti ini ya guys? Tapi nggak apa-apalah, mungkin mereka tidak tahu tentang data-data yang ada di dalam kekristenannya sendiri ya. Ya seperti itulah. Oke teman-teman, kita lanjut ke videonya. Sebelum saya putar videonya, jangan lupa di like, komen, dan di subscribe ya channel ini, dan di share juga biar dakwah ini tersampaikan. Oke, selamat menyaksikan. Yang mana pengikutnya itu menjadi orang jahat. Tunjuk Tahu, gua tahu nih arahnya nih. Kayaknya mau mengarah ke Paulus. Coba harus ada bukti nggak dia mengaku aku seorang Farisi, ada nggak? Ada. Jangan ngarang kau Ripa. Jangan ngarang kau. Nah, ini makanya Bang Billy baca. Paulus memang orang Farisi, tetapi yang dimaksud dulu gantian kalau gitu. Ya udah gantian biar aku. Siapanya? Teman-teman. Jangan kau edit. Panjang kali Darni yang kutanya. Enggak, yang kutanya itu siapa? Enggak ada edit-edit. Lihat cross check sendiri ya. Teman-teman, materi ini ada di dalam website aku, mesiah.org. Jangan lupa, judulnya Nabi Palsu Menurut Bible. Perhatikan di sini. Jadi nubuatannya adalah celak. Aduh, Darni kan aku lagi nunjukin bukti. Pertama, pertanyaanku di sini adalah, siapakah orang ahli Taurat dari sekte Farisi yang mengajarkan agama baru keluar Israel dengan menyeberang lautan, menjelajah daratan, yang bahkan menjadi tokoh penting dalam agama tersebut? Dan apa agama yang dibawa si penyesat ini? Kalau tidak ada berarti Yesus berbohong. Nah, kalau aku bisa menunjukkan, ada. Paulus itu adalah ahli Taurat dari sekte Farisi, Kisah Para Rasul pasal 23 nomor 6. Dan karena ini kutipan langsung, dan karena ia tahu, ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu. Katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Itu satu. Yang kedua, Paulus adalah tokoh pertama yang mengajarkan agama Kristen yang berbeda dengan ajaran para nabi-nabi Bani Israel. Ya, Kisah Para Rasul pasal 11 nomor 25. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antioquia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi ajaran Kristen ini dibawa oleh Paulus. Ajaran Kristen ini berbeda dengan ajaran orang Yahudi. Lanjut. Paulus juga mengajarkan Kristen keluar dari Israel karena mengaku dipilih untuk non-Israel. Bayangkan, Taurat itu untuk siapa? Untuk Bani Israel. Di sini dikatakan bahwa si penyesat ini mengarungi lautan, menjelajah daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agama dia. Pertama, Paulus membawa agama baru dan kemudian mengarungi lautan. Ini dia, ya.
Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Dan di kisah para rasul, kisah para apostolos 27 nomor 1, setelah diputuskan bahwa kami harus berlayar ke Italia, menyeberangi lautan dia, mengajarkan agama barunya. Waduh. Paulus dan beberapa orang tahanan yang lain diserahkan pada Julius. Dan di dalam Matius pasal 23 nomor 15 itu, bahwa orang yang ikut agama penyesat ini menjadi sangat jahat, lebih jahat daripada Paulus. Paulus menganiaya jemaat Yesus. Sementara gereja Katolik, inkuisisi yang dilakukannya 500 tahun itu menganiaya orang-orang yang mengaku pengikut Kristus dan juga menganiaya orang-orang non-Kristen. Maka kejahatan gereja Katolik lebih jahat daripada kejahatan Paulus. Begitu juga dengan Protestan. Kalau Paulus menganiaya murid Yesus, Protestan tokoh-tokohnya menganiaya orang-orang anak baptis yang mengaku pengikut Kristus. Artinya sama persis kejahatan yang dilakukan 500 tahun kejahatan dari gereja Katolik, dan beratus tahun juga kejahatan yang dilakukan oleh si tokoh-tokoh Lutheran atau tokoh-tokoh Waduh. Protestan. Nah, bahkan pencabulan di dunia dilakukan paling banyak oleh pastor di gereja sampai hal ini menjadi perhatian PBB. Nah, Aduh. jumlah paling banyak pembunuhan menurut penelitian Juan Cole itu dilakukan oleh orang Kristen, di mana datanya klik di sini ya. Klik di sini akan ada nanti data dan teman-teman boleh langsung ke datanya tersebut. Ya, ini dia. Buka di sini. Maka teman-teman akan ketemu linknya langsung. Nah, ini dia ditulis sama siapa? Ditulis oleh Juan Cole, seorang profesor dari founder and chief editor of Informed Comment. He is Richard P. Mitchell, professor of history at the University of Michigan. Dia itu profesor dari Universitas Michigan. Apa kata dia? Dibuat diagram di sini. Kalau memang agama Kristen agama yang benar, kenapa justru yang paling banyak menghabisi nyawa orang killed by Christian of European heritage? Informed Comment. Maka pertanyaannya adalah, ketika Yesus mengatakan bahwa penyesat ini menjadikan pengikutnya yang tobat mengikuti orang ini, itu menjadi orang yang lebih jahat daripada Paulus. Kenapa dipenuhi oleh agama Kristen nubuatan itu? Nah, tunjuk kepada saya ada agama yang lebih bejat secara sejarah daripada agama Kristen. Kolonialisme itu Kristen, perang Udah salib panjang itu kali, Kristen. aku pendek. Tunjukkan Betul itu, kepada Darmi. saya. Lanjut. Darmi, betul itu Darmi. Tunggu, dengar. Orang Farisi adalah sekelompok ya. Sekelompok orang Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat dan tradisi agama Yahudi. Mereka percaya bahwa dengan mentaati keduanya, mereka akan mendapatkan keselamatan karena mereka sangat paham agama. Banyak kaum Farisi juga menjadi pengajar-pengajar hukum Taurat. Namun Tuhan Yesus malah mengecam Farisi, orang Farisi. Kita baca di dalam Matius 6 ayat 5. Dengar ya, inilah ciri-ciri orang Farisi. 6 ayat 5. Ini dia. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itulah ciri-ciri salah satu orang Farisi. Si Paulus nggak pernah mau pamer-pamer berdoa di Tadi dulu itu berdiri di rumah ibadah, emang harus berdiri kalau di dalam rumah ibadah, gimana sih? Pada tikungan-tikungan, tikungan jalan raya. Berdiri di rumah ibadah. Memang kan kalau rumah ibadah, kalau kita masuk beribadah ya mesti kalau berdiri. boleh di dalam lah berdoa, jangan di tikungan, jangan berdiri kau tadi kan bilang tadi kan kau bilang berdiri di rumah ibadah, yang memang tempat rumah ibadah harus berdiri. Dengar dulu. Kalau menurut di kekristenan, yang masuk rumah ibadah itu masuk ke dalam, bukan di luar pintu itu berdiri pamer-pamer. Coba kau baca ulang, coba kau baca ulang. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah. Benar. Pada tikungan-tikungan jalan raya. Boleh? Enggak. Tikungan-tikungan jalan raya boleh? Itu kedua. Nah, itu dia. Supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Itu dia. Itu satu ya. Tercatat dalam Matius 6 ayat 5. Sekarang Matius 23 ayat 23. Apa lagi? Sebentar. Siapa yang sembahyang di tikungan?
Ya, orang Kristen mana ada? Emang orang Islam Paulus, cuma di tikungan. Paulus nggak ada seperti itu. Paulus nggak ada seperti itu. Itu semua itu salah semua. Lihat aja tadi, lihat ya narasinya ya. Lihat ini. Matius Bagaimana- 23 Gini. ayat 23. Apa sih, Bagaimana ini bukan firman Tuhan, bisa aku jamin. Kenapa? Tadi udah salah tuh. Yang berdiri di rumah ibadah, ini di Celakalah rumah kamu. ibadah. Dengar dulu Bibi. Mereka jangan kan berdiri bang, joget-joget. Mereka gini-gini lagi bang di dan orang-orang gerejanya bang. Farisi. Bukan Hai berdiri, kamu Bang. Mereka orang-orang joget-joget munafik. lagi. Sebab tunggu dulu. Sebab perpuluhan Iya, Darni. dari Selasih, Darni. Ada sepuluhan ajas manis lagi. dan jantan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain juga diabaikan. Ah, itu maksudnya itu menuntut Darni. ketaatan pada hukum. Siapakah nama tokoh Kenapa itu? dipotong-potong Nama Loli, orangnya. Pak? Kau tadi ngomong aku diem manis Iya. mendengarkan Bang lu. Billy kasih biji bang. Gimana sih? Janganlah takut. Aku udah takut Bukan tuh masih takut, baru bosan 2. lama kali Kau lu. tadi datamu setengah jam. Aku pada pakai potong. data. Udah Kau mulai cuma rusuh membacanya kau. Darni. Cepatlah dan lama Bacalah. kali. Kan ada kau. di depanmu Alkitab. Kau bacalah. Aku nggak mana bohong aku. Menganggap diri sendiri lebih baik. Mereka merasa paling saleh Paulus. dari orang lain. Paulus. Lukas 18 ayat Paulus 11 banget ya. sampai 12. Itu dia ya. Itu namanya munafik. Itu orang Farisi. Ya, aku Lalu tunjukkan, ayat 4. munafik. Nomor 4. Fokus pada penampilan luar. Orang Farisi sangat memperhatikan penampilan luar, mengabaikan Ya kondisi jelas hati lah, masa mereka. mau Matius mau 23 gembel, ayat penampilan 27. luar paling Yesus penting. menggambarkan mereka sebagai udah. udah Itu parah ya. ini. Yesus Ajaran menggambarkan bukan ajaran mereka Tuhan sebagai ini. kuburan yang dicat putih, tampak Ya, indah memang dari penampilan luar, harus rapi. namun penuh Gimana? dengan tulang mati dan segala macam Enggak bang, kotoran. kalau si Darni ke gereja Itulah nggak boleh ciri-ciri pakai orang emas, Farisi. bajunya Nggak nggak ada boleh satupun mahal. itu terdapat di dalam Paulus, ya nggak ada. Jadi kalian itu berhentilah untuk menghujat Paulus. Tapi kalaupun kalian teruskan, ya silahkan saja. Bukan begitu Darmi, kan Apa sih, keluar Darmi? mesti pakai baju yang bagus. Masa baju jelek? Si Darni nggak Iya, boleh dia harus pakai baju penampilan, monja. penampilan Nggak, saja Bang Billy nggak maksudnya. tahu. Ya, memang Dalam harus kitab Bang Darmi, Billy nggak, Bang Billy salah. Kalau kau pergi ke istana presiden kau undang, terus kau pakai baju gembel, diusir kau Darmi. Jadi memang harus Itu penampilan- diajarannya Tapi di begitu. sini penampilan itu artinya harus Billy. utama. Orang kalau berbisnis aja penampilan mereka itu dilihat. hanya penampilan luarnya saja loh. Ya, Maksudnya justru itu penampilan itu luar diibaratkan itu. dengan pakaian yang seperti itu. Di luar aja bajunya rapi-rapi, tapi di dalam kotor otaknya gitu maksudnya. Ya. Iya, si Gitu. Darni diajarkan Itulah dalam. orang Parisi yang harus diwaspadai. Lama lagi Darni ya. Oke lah, udah jam 12, jam Jangan 1. pergi dulu Darni, aku mau menunjukkan. turunlah. Enggak, Sebentar kau dulu, enggak kalian kasih pun aku Darni. bicara lama. Ya udah, Iya, udah, iya, aku ngomong iya, tadi biar lah. dulu, Ya udah, biar Darni, dulu. udah, Darni dulu ngomong deh, 5 jam, Udah. 5 jam. Ya Darmi langsung. Benar itu Darmi. Darmi benar itu. Darmi kemana? Penyesat? Darmi, kau tengok nih kelakuan Paulus ya. Kau sudah mengatakan orang yang meninggikan dirinya itu adalah orang yang sesat. Nabi Muhammad itu tidak pernah mau dipuji berlebihan. Tapi kau tengok bagaimana Paulus ya. Kau tengok kata Paulus. Coba lihat di dalam dia mengaku punya roh Tuhan. 1 Korintus pasal 7 40. Meninggikan diri loh. Dia mengaku bijaksana. Padahal dalam kitab Amsal dikatakan jangan mengaku bijaksana. Jangan mengatakan bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Bang Mili, bener kan? Jangan mengaku bijaksana. Amsal pasal 3 nomor 7. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 15 si Paulus mengaku bijak. Artinya yang meninggikan diri itu adalah Paulus. Ada itu ayatnya di mana ya di Pilihan Baru tentang penurutan firman Tuhan. Aku yang paling Iya, aku bahkan dia mengaku lebih aku setara dengan Gimana rasul-rasul tuh ayatnya? pilihan itu. Ada tentang firman itu tadi Galatia, Filipi tadi. Kan aku melebihi tunjukin tadi. ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi lainnya. Gimana itu tadi ada? Aku tidak bercacat melaksanakan hukum Taurat gitu kata dia. Orang yang meninggikan dirinya itu Fano mute dulu lah. Bahkan dikatakan aku menjalankan hukum Taurat tidak bercacat gitu. Udah nggak ada Darni, nggak asik, nggak seru. Aku udahlah kalau Darni udah kabur. Yang lain masuklah orang Islam yang lain ya. Aku mau istirahat, mau tidur. Baiklah teman-teman, aku mau promosi dulu. Yang pertama, bentar lagi mau